Nah terakhir aku dengar cerita Pak Haji pakai CD-nya dia aja. Nah sekarang pakai. Tepuk tangan dong. Ada alternatif baru nih. Ilmu saya nih. Pak Haji kemarin itu kan bapak-bapak ya. Iya. Nah dia pakai celana CD-nya istrinya kan, Iya. pakai CD-nya dia kan. Iya. Nah kamu enggak, aku Iya. pakai CD-nya dia langsung. Oh iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dia nanya dia ketawa. Aduh Mbak Uci. Makasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong. Ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan, 100.000 uang baru. Sebentar. Satu pertanyaan ke Mbak Susan, 100.000 uang baru. Ya. Baik, sedikit pengumuman kepada pemilik kendaraan A1454 PX warna hitam mobil apa tuh? Mohon untuk dipindahkan. Ya, mobil bapak ya. Oke. Siapa sekarang kita coba dari tengah? Tadi ibu-ibu ada bapak-bapak. Oh iya, bapak yang ini nih. Iya. Boleh. Tangannya iya nanya. Gak apa-apa, berapa? Ayo diri. 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 Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan dari Depok. ya. Pertanyaan apa Pak Irwan ke Mbak Susan? Ini Mbak Susan ini kan nggak terlepas dari suami, Ya. ya kan? Nah sekarang yang diperbuat suami itu apa? Suami saya. Untuk mendukung Hajatnya Mbak Susan. hajatnya Mbak Susan itu gimana? Suami saya sampainya di Madinah bilang begini, jangan lupa bajunya RDAY. Kenapa? Karena wasilah kita bisa sekarang hari ini semua wasilahnya RDAY. Sebelum saya berangkat umroh pun saya nangis-nangis ke Iya. Pak Haji. Pak Haji di ruangan di bawah. Iya. Saya sama suami, adik saya sama anak-anak saya. Ya. Saya berterima kasih sekali ke RDAY. Kenapa? Saya yang tadinya datang ke sini dengan hutang, rumah mau disita, mobil juga hutang ya Pak Haji ya. Ya. Alhamdulillah sekarang 3 aset properti udah saya miliki. Tepuk tangan dong. Mobil. Mobil Nah, sudah punya mes 9 lokal. smash 9 lokal. 9 rumah ada. 9 rumah. 9 rumah. Jadi pertanyaan Bapak, apa yang dijalani suami untuk mendukung hajatnya Mbak Susan terkabul? Suami ini mendukung Mbak Susan. Fokus RDAY. Fokus. Jadi suaminya dinas kerja, Mbak Susannya swasta. Jadi kalau Mbak Susan kesini, suaminya dinas. Kalau nanti suaminya libur, suaminya ikut kesini. Itu doang, bos. Yang jalanin ritualnya 100% Mbak Susan. Saya. Yang sedekah Mbak Susan. Yang ketemu tamu, ketemu klien, kalau yang bengal-bengal, yang melakukan ritual Mbak Susan. Suaminya enggak. Suaminya cuma dukung yakin gitu, bos. Nah, si bos klop gak sama istri. Oh, ini istri saya itu. Nah, kalau nggak klop, titipin panti jompo dulu kan. Pak Haji sekalian mau tanya nih sekalian Pak Haji mumpung di ini ya. Ya. Saya makanya datang kemari ini punya piutang. Saya kan supplier hotel. Piutang. Piutang. Berapa? Ya ratusan juta Pak Haji. Kira-kira berapa? 500 juta. 500 juta. Bos supplier apa ke hotel? Ya saya supplier hotel. Iya, supplier apa? Sayur dan buah. Oh, bukan pembalut wanita. Dan apa yang saya harus perbuat Pak? Jangan mikirin piutang, lupakan piutang. Tapi yang diingat Allah, Allah, Allah. Nanti 500 juta itu kecil. Nanti Allah ganti 50 miliar, bos. Kan Mbak Susan waktu kemarin juga kan rumahnya udah dikasih peringatan sama bank. Coba cerita awal-awal kesini gimana Mbak? Sulitnya biar bapaknya masuk UGD coba. Saya awalnya rumah saya udah ini Pak, udah dipanggil Bank BRI awalnya. Bahkan piutang saya juga ada 3,5 miliar Pak Haji. Ya. Tapi saya dilarang nagih utang sama Pak Haji. Dilarang nagih utang. Nggak boleh nagih utang. Pak Haji wanti-wanti, nggak boleh. Kenapa? Karena pikiran kita itu harus, mindset kita harus jernih Pak. Harus selalu happy. Harus selalu ingat bahwasannya tanpa bersikap kita lemes, bener Pak.
Saya kalau nggak ke RDA seminggu tuh lemes Pak. Di proyek itu busuk pikiran saya. Enggak, masalahnya nih kan turnover. Jadi Yes. saya nggak bergerak kalau nggak ada modal itu. Itu kan kata Bapak. Persis seperti saya. Oke, Tiga tepuk tangan dong. Sama juga Mbak. Persis. Saya 3,5 miliar Pak. Kalau Bapak ada 400 juta, saya 3,5 miliar proyek pengurusan saya nggak dibayar. Tapi ajaibnya suhu kita nggak boleh nagih Pak. Nggak boleh nagih. Ketika mindset kita udah dirubah, hati kita udah jernih, pikiran kita udah yakin, Allah akan nolong kita berbuat terbaik aja bukan anak kreatif. Bener dapat proyek yang baru Pak. Buktinya saya bisa beli mobil lebih dari 1,5 miliar tahun ini. Bisa berangkat ke kota 400 juta. Padahal piutang saya di luar yang harus saya tagih urutannya 3,5 miliar. 0 rupiah Pak, nggak ditagih sama saya. Gimana mau nagih, orang kan juga sengaja berapa? Kata Pak Haji nggak boleh ditagih. Jangan. Mbak bakal dapat proyek 30 miliar. Pasti. Pak Haji ngomong begitu 1 minggu setelah ritual udah bebasin aja tuh 3,5 Iya. miliar, yakin dapat proyek 3 miliar Pak. Tepuk tangan dong. Pasti Pak. Pasti. Masalahnya Pak Haji, saya akhirnya berdiam diri aja udah. Iya, itu yang Nggak bikin bekerja susah, Pak. apa-apa, udah diam di rumah jadinya. Kenapa daripada diem di rumah mending mandi di Buyatum di sini. Ada aktivitas. Karena nggak berputar modalnya itu kan. Jadi- Iya Pak, betul. Memang bawaannya sempok jadinya, jadi malas ngapa-ngapain. Kita pikirannya sempit. Ah nggak ada modal, nggak mungkin saya punya lagi proyek. Saya berpikir gitu. 3,5 miliar saya di luar kok, duit dari mana lagi? Tapi wasilahnya doa anak yatim Pak. Ada tiba-tiba orang kasih uang ke saya 400 juta buat modal. Amin. Tepuk tangan dong. Ada lagi yang ngasih modal Pak. Allah yang ngasih modal wasilahnya lewat si A si B gitu. Pasti. Tapi otaknya dikosongin dulu dari piutang. Bapak kan otaknya isinya kalau aja ini kebayar aja, kalau aja ini kebayar aja, kalau ini kebayar aja, kalau ini kebayar, kalau nggak bayar jangan. Bisa? Coba Mbak, satu kata biar Bapak ini termotivasi Mbak. Apa kata-kata biar dia termotivasi? Jalanin apa coba Mbak? Pokoknya buat Allah ridho aja Pak. Buat Allah ridho aja. Bapak nggak punya uang buat sedekah, Bapak punya tenaga. Bapak nggak punya uang sedekah, Bapak punya tenaga. Saya di awal-awal kesini nggak pernah satu kali pun saya nggak bawa wipol Pak. Wipol kata wipol. Bawa wipol, pembersih Karbol. WC yang biar wangi. Kamar mandi yang di sana, di pojok sana, sama di sana selalu saya bersihin. Mohon maaf, saya di rumah apa-apa pakai pembantu. Tapi ketika kesini saya selalu menghambakan, saya itu orang nggak punya. Memang utang saya banyak kok. Iya. Suami saya mana tahu saya bersih WC di sini, nggak ada yang tahu. Dan Pak Haji kan juga nggak nyuruh. Enggak. Tapi kita itu harus inisiatif Pak. Kita permintaannya banyak. Kalau permintaan aja tanpa action, nggak bakalan terlaksana. Tapi kita udah ditagih. Hah? Kami udah ditagih. Ibu kan yang nagih dia kolektor. Bukan ya, kan kita Yang nagih kan orang yang punya duit. orang yang kita belanja itu. Gak apa-apa Bu, selama malaikat gak nagih ibu, santai aja. Ngerinya kan kalau malaikat datang itu suruh pulang. Tapi kan Pak ini juga Pak. Jangan dibiarin aja nih, dengerin nih Pak, dengerin ya. Nanti saya kirim di grup nih, dengerin. Kalau Bapak gak bisa sedekah, Bapak lakukan seperti Mbak Susani seperti ini. Jika belum ada aktivitas produktif yang menghasilkan uang, setidaknya lakukan aktivitas positif yang menghasilkan kebaikan, apapun itu. Percayalah, kebaikan akan bekerja dengan caranya sendiri. Mungkin tidak sekarang, setahun lagi, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Nah, mau saya kata setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, jangan didengar, itu kata-kata negatif. Diganti jadi hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, gitu loh. Tapi yang depan niru kata-kata ini. Karena kita nggak bisa sedekah, lakukan aktivitas yang positif. Apa tuh? Anak yatim kan kalau kencing diguyur, nggak disiram. Namanya juga anak-anak kencing di mana-mana. Lubangnya di sini, kencingnya di sini, di sini. Biasalah. Waktu bapak kecil kan dulu gitu. Nah, Mbak Susan itu dia bersihin, beli wipol, dia bersihin.
tanpa disuruh melakukan kebaikan. Jadi anak yatim, sayang, ayo hijab. Enggak, toiletnya wangi. Ya udah pergi ke toilet. Ya, kita nungguin di atas hijab kabul. Itu yang cewek di toilet pada ngumpul, itu yang cowok katanya wangi wipol. Nah, mau saya, bapak melakukan kayak Mbak Susan boleh, mau mandiin ibu yatim boleh, yang mana deh melakukan kebaikan. Dengerin ya sekali lagi, dengerin nih, dengerin. Jika belum ada aktivitas produktif yang menghasilkan uang, setidaknya lakukan aktivitas positif yang menghasilkan kebaikan, apapun itu. Percayalah, kebaikan akan bekerja dengan caranya sendiri. Mungkin tidak sekarang, setahun lagi, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, setahun lagi diganti. Jadi hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Bapak nggak bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan duit, nggak apa-apa, tapi melakukan yang kebaikan. Begitu Pak. Contoh, Waluyo, mukanya desa, utangnya kota, mukanya jelek, mukanya buruk, tapi utangnya 300 juta. Apa yang dilakukan? Dagang nggak mungkin, kan nggak punya modal. Mau kerja di mana-mana nggak ada yang nerima, kan mukanya jelek. Benar, ini nyata. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia riado di RDAY, kerjaannya cuma ngawinin kuda, karena dia nggak bisa kawin. Kenapa nggak bisa kawin? Kan dilarang berhubungan suami istri di kandang RDAY. Makanya dia mau tidur di kamar, saya larang. Saya suruh tidurnya di depan pintunya kuda. Jadi kalau dia ngacang, kudanya nyengir. Jadi nggak bisa ngacang deh. Nah sekarang kontrakannya Waluyo lebih dari 100 pintu. Jadi melakukan aja Pak Waluyo. Ada lagi namanya Dodi, utangnya 2 miliar. Mau tahu kerjaan Dodi? Pulang kerja, datang ke RDAY, dia nyuci WC-nya anak yatim. Tiap hari, saksinya kantor, saksinya Bambang Anco, namanya Dodi. Gajinya 38 juta. Ntar kalau pagi dia berangkat lagi ke kantor di Gatot Subroto, nanti sore pulang lagi kemari, karena dia udah gak boleh pulang ke rumahnya karena sama istrinya diusir. Jangan pulang deh, salam utang belum lunas 2 miliar. Nah di sini kerjaannya cuci piring, ngasih makan anak yatim yang anaknya kan ada anak yatim yang anaknya 4, ibu yatim anaknya 4. Dia gak deketin ibu yatimnya, takut ngacak. Dia deketin anak yatimnya, disuapin yang kecil-kecil. Nanti kalau gak habis dia makan. Dok, lo gak pas makan di dalam? Enggak. Sisanya anak yatim gak habisnya gue makan, sayangi. Tiap hari utangnya 2 miliar lunas. Mau tau yang lunasin? Mertuanya sendiri. Sekarang Dodi gaji gak 38 juta, gajinya 187 juta. Dodi pasien RDAY ada di grup. Nah kalau Dodi bisa, nggak susah bisa, Bapak harus bisa. Nah yang bikin Bapak nggak bisa kan karena istrinya terlalu pintar nih. Pak Haji, hampir banyak orang lagi, berarti itu terlalu pintar. Nah coba kepintarannya diturunin dulu, pasti nanti ada uangnya, pasti nanti kebayar, pasti begitu. Atau berdua minimal sefrekuensi deh suami istri, karena Mbak Susan dulu sama istri juga sama suami nggak sefrekuensi. Mbak Susan lebih galak daripada suaminya. Betul? Tepuk tangan dong. Nah, ibu sama bapak siapa yang galak kalau saya boleh tahu? Bapak. Nah, bisa kan tentuin dulu Pak Jompo bentar, seminggu aja. Bapak nggak boleh galak Pak, direndam dulu, karena ini kan istri stok lama Pak, limited edition, nggak keluar lagi 2023. Dulu Mbak Susan juga galak sama suaminya, betul banget Pak. Ini Karena stres utang kan ya Pak ya? karena stres utang. Nah bisa gak Bapak coba hari ini sefrekuensi dulu sama istri? Kok mesti sefrekuensi sih? Kayak kita nge-break aja main HP. Halo, halo, break. Bapak di frekuensi 80, saya di frekuensi 90. Kira-kira kita bisa nge-break gak? Enggak. Bapak mesti naik dulu di frekuensi kayak saya 90.
Kita sama di frekuensi 19 kita bisa memberi. Nah, Mbak Susan sama suami dulu juga nggak sefrekuensi, Mbak. Mbak Susan itu juara 1 kalau suruh cemburuan. Itu. Nah, Bapak bisa nggak sama istri nggak galak? Nanti bisa kalau Mbak Susan mobilnya 6. Kalau saya mobilnya banyak, Bapak juga harus bisa. Saya punya Rubicon, Bapak harus punya Rubicon. Saya punya Toyota Alphard 2 hitam putih, ganjil genap. Bapak juga harus punya Toyota Alphard ganjil genap hitam putih. Saya punya Pajero Sport Dakar terbaru 2, 3 hitam. Bapak juga harus punya, gurunya punya, Bapak harus punya. Jangan saya punya mobil 3, Bapak istrinya 3, langsung saya katakan. Istrinya tetap 1 aja, Pak. Selingkuhannya 6 boleh. Aduh, jumbe. Galak, mundur. Bisa gak galak sama istri? Bisa, Pak. Kapan mulai galak sama istri? Hari ini. Tahun ini. Malam ini? Ya. Oh iya, jangan tahun ini. Tuh, bisa Bu. Ya tuh, kalau nggak percaya tes alat kelaminnya dulu, masih galak nggak? Ada lagi pertanyaan? Enggak, saya punya anak 4 tadi. Itu gimana? Ya sebetulnya tiga-tiganya kuliah itu semua. Tiganya kuliah, 1 masih SMA tingkat akhir tahun. Pertanyaannya? Gimana mendidik mereka supaya bisa masing-masing tuh gimana meraih cita-citanya? Kalau Bapak bisa bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, ilmu nyeleneh saya jangan dipakai. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran harus 12 juz. Jangan dipakai ilmu saya. Tapi kalau Bapak nggak bisa, Bapak harus pakai ilmu saya nyeleneh kalau pengen terkabul. Apa tuh? Kalau orang Jawa bilang disuwuk. Kalau bahasa Sunda namanya dicamahin anaknya. Itu aja. Bapak pakai yang mana ilmu saya? Ilmu RDAI, bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, harus 12 juz. Atau mau pakai ilmu kearifan lokal, disuruh orang dia bilang, atau dicamahin. Bapak mau kayak mana? Mungkin kalau istri yang pertama saya yang kedua. Boleh. Ya. Jadi Bapak tinggal pilih aja ya. Pasti anaknya nurut dan sukses. Dulu juga Mbak Susan juga praktekin ke anak-anak begitu, Pak. Kan kadang nomor 1 mau ini, nomor 2 mau ini. Tapi dia angon aja, anaknya dia angon. Bisa. Malah saya bilang, Mbak, manusia punya kolam renang ya rumahnya. Kenapa? Gurunya punya kolam renang. Dulu Pak, saya tidak punya kolam renang, rumah saya tidak punya. Tapi yang ngasih mobil saya Toyota, yang ngasih mobil saya Rubicon punya kolam renang. Saya ijab di situ Pak, kan dia tiap minggu bagi yatim saya datang. Wow, ada kolam renang, ada bangkunya. Mumpung saya ijab. Sekarang rumah saya ada kolam renang. Rumah saya dulu nggak punya garasi Pak, kan rumah saya di Ciawi, di Cikeretak pinggir jalan. Mau jalan besar, mobil saya ada pinggir jalan, saya nggak punya garasi. Tapi yang ngasih mobil Rubicon saya muat garasinya 6. Saya ijab, mobil saya sekarang bisa muat 19 garasi mobil. Saya bisa, Bapak harus bisa. Tamu saya punya kolam ikan koi, saya nggak punya. Saya ijab, sekarang saya punya kolam ikan koi. Jadi rumah saya di atas, bawahnya kolam ikan koi. Kok bisa? Bisa lah. Kan ucapan adalah doa. Bapak tinggal ucap aja apa yang mau Bapak ucap. Suami saya, misalkan ibu ijab ke suami saya bisa bawa pulang uang tiap hari 10 juta, boleh. Bapak juga bisa ijab ke istri saya awet tua, bisa. Apa aja, misal, kan misal. Kalau awet muda nggak mungkin kali. Bisa, harus bisa. Ya, ada lagi? Sip, tepuk tangan dong.